What's up bros, it's me Hana Byte. Dan hari ini dan di video kali ini yuk kita mereview skill dari kelas lanjutannya Mage ya. Ada dua sama seperti kelas lain, yaitu Pyro Mage dan Aqua Mage. Jadi ada tipe Fire, Pyro Mage, dan tipe Ice, Aqua Mage ya. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman memutuskan kira-kira kalian lebih cocok ambil advance class yang mana nantinya di Cloud Song ya. Jadi kurang 4 hari lagi. Semangat guys, hype. Oke, yuk kita langsung masuk ke gamenya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah Pyro Mage terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan skill pertama, yaitu Pyro Mage Trial. Di sini Pyro Mage Trial ini punya skill deskripsi di level 10 ya. Skill deskripsinya meningkatkan crit damage sebesar 16%. Jadi 16% ini yang ditingkatkan bukan chance atau kemungkinan kritikal ya, tapi critical damage yang dihasilkan. Jadi damage yang dihasilkan dari kritikal meningkat sebesar 16% ya. Oke, lanjut ke skill kedua. Skill kedua namanya Flaming Charge. Di sini Flaming Charge punya cooldown 12 detik. Dan di level 10, dia memanggil jatuh sebuah meteor api ya untuk menyerang di target lokasi, menyebabkan damage sebesar MAT kali 600%. Nah, dia bisa membuat efek stun apabila kena musuh yang ada di buff burn ya. Jadi kalau musuhnya terbakar, mereka akan kena efek stun selama 2 detik apabila kena Flaming Charge ya. Nah, untuk pasifnya itu di level 5, skill deskripsinya meningkatkan kemungkinan kritikal sebesar 20% khusus untuk skill Flaming Charge. Jadi kalau kalian pakai skill Flaming Charge, maka chance atau kesempatan untuk kemungkinan untuk membuat efeknya jadi kritikal itu meningkat 20% ya. Nah, kita coba skillnya ya. Jadi caranya supaya kita bisa mendapatkan efek stun dari Flaming Charge, pertama kita harus membakar musuhnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian lihat musuhnya ada efek api-api ini, berarti mereka terbakar ya. Nah, sekarang kita stun ya, kita menggunakan Flaming Charge. Ini ada efek stun ya. Tadi barusan ada efek stun selama 2 detik ya. Kita lanjut ke skill ketiga. Skill ketiga adalah skill pasif untuk Flame Breath. Nah, ini skillnya namanya Flame Breath 2. Dia level 10, deskripsinya menambah damage yang dihasilkan dari Flame Breath sebesar 30%. Jadi meningkat 30% ya damage-nya. Terus efek burn ya yang dihasilkan itu membuat musuh akan menerima ekstra 8% damage magic. Jadi ada debuff kena ke musuh ya. Kalau mereka kena burn ya, mereka akan mendapatkan debuff untuk menerima damage magic lebih tinggi, lebih besar seperti itu ya. Jadi damage magic itu mungkin hanya ada di Mage sama di Oracle ya. Tapi ya lumayan loh, ekstra 8%. Nah, Flame Waves bisa membuat efek slow ya, efek slow kepada musuhnya. Kita lihat pasifnya dulu, Flame Breath 2 plus ini deskripsinya increases magic damage taken by 8%. Jadi damage yang dihasilkan, debuff yang didapatkan dari skill Flame Breath 2 ini, pasifnya ini, yaitu debuffnya adalah meningkatkan damage yang diterima dari magic damage sebesar 8% ini akan meningkat lagi 8% lagi ya dari pasifnya ini, dari skill keduanya ya. Jadi total damage yang bisa diterima adalah 16% extra magic damage ya. Kita bisa lihat ya, ada efek slow di setiap kali kita pakai ya. Jadi kalau kita pakai skill Flame Breath, terus kalian lihat di bawah musuh ada lingkaran warna ungu, itu berarti mereka kena efek slow ya. Jadi tadi kan deskripsinya ada efek slow. Kita coba sekali lagi ya, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ada lingkaran ungu di bawah musuh, itu berarti mereka kena efek slow seperti itu. Nah, skill keempatnya itu adalah Fuel Bloom ya. Di Fuel Bloom ini di level 10, skill deskripsinya attacks the burning targets and increases crit rate by 12%. Jadi saya kurang paham ya tentang ini ya. Jadi apa ini? Maksudnya nyerang target yang kena efek burn itu apakah dalam berupa DOT atau bagaimana ya? Saya kurang tahu, tapi untuk pasif lainnya adalah dia menambahkan crit rate dari karakter kita sebesar 12%. Oke, untuk skill pasif keduanya itu adalah Fire Shield ya. Fire Shield ini dengan cooldown 40 detik. Jadi setiap kali kita menerima serangan ada 20% chance untuk mendapatkan tameng atau shield yang kekuatannya itu sebesar MAT kali 125%. Jadi semakin tinggi MAT kita, otomatis
tamengnya semakin kuat ya. Nah, repels the enemies nearby and slows them for 3 seconds. Jadi bisa kayak memukul mundur musuh dan juga ada efek slow selama 3 detiknya ya. Nah, ini cooldownnya 40 detik, jadi setiap 40 detik baru bisa ada efek shield lagi ya. Oke, kita tes ya. Kita tes dipukul sama monsternya seperti ini, dan kalau kalian lihat mana ya? Nah, ini dia. Jadi ada buff namanya Fire Shield ya, dia mengurangi damage yang diterima. Dan tadi kalau kalian lihat ada efek knockback ya, sama ada slow-nya ya. Oke, selanjutnya sudah selesai semua ya. Jadi tinggal universal skill-nya. Universal skill-nya sama seperti kelas lain, yaitu HP percentage dan juga all stats ya. Oke, kita lanjut ke skill-nya Aqua Mage ya. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke Aqua Mage ya. Jadi kita bahas skill dari Aqua Mage. Yang pertama adalah skill pasif, dia namanya Aqua Mage Trial. Di level 10 deskripsinya meningkatkan 14% lebih banyak damage kepada musuh yang ada di buff-nya. Jadi kalau misalnya mereka terbakar atau kena stun, damage yang kita hasilkan meningkat 14%. Oke, lanjut ke skill kedua. Di skill kedua ini adalah skill aktif namanya Blizzard dengan cooldown 10 detik, dan di level 10 deskripsinya membuat sebuah badai es kepada area ya, kepada target yang kita tentukan, area target yang kita tentukan, menghasilkan damage sebesar MAT kali 107% setiap 0,4 detik. Ya, setiap 0,4 detik musuh akan mendapatkan damage sebesar MAT kali 107%. Nah, itu selama 4,8 detik ya. Jadi Blizzard ini dia dia muncul selama 4,8 detik, dan setiap 0,4 detiknya menghasilkan damage sebesar MAT kali 107% ya. Jadi kali 12 total damage yang bisa dihasilkan. Nah, juga ada efek slow. Jadi musuhnya yang kena di dalam area tersebut, mereka juga kena efek slow ya. Nah, untuk pasifnya itu adalah Blizzard Plus. Di sini level 5 deskripsinya meningkatkan damage yang dihasilkan dari skill Blizzard ya, seperti itu. Oke, lanjut ke skill ketiga. Oh, jangan dulu, kita mulai tes skillnya ya harusnya ya. Kita tes skillnya terlebih dahulu. Blizzard seperti ini. Jadi telegrafnya kita bisa atur, dan kalau kita taruh, dia ada efek slow dan juga bertahan selama 4,8 detik itu, dan juga menyerang setiap 0,4 detik ya. Jadi DOT di tempat ya, dia nggak bisa pindah-pindah DOT-nya. Oke. Jadi ini setiap 0,4 detik memberi damage 947 ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke skill ketiga ya tadi. Nah, skill ketiga ini adalah skill pasif untuk skill mage namanya Glacial Orb ya. Kalau kita lihat di skill mage ini, kita bisa lihat namanya Glacial Orb ini, dia pasifnya namanya Glacial Orb 2. Nah, ini dia meningkatkan damage dari Glacial Orb sebesar 28%. Jadi skill Glacial Orb ini meningkat damage-nya sebesar 28%, ini di level 10 ya. Dan menyebabkan root effect. Jadi dia musuhnya immobilize ya. Musuhnya tidak bisa gerak selama 2 detik pada saat orb itu meledak ya. Jadi kalau teman-teman tahu di di video saya tentang mage itu, Glacial Orb ini dia akan meledak di tempat yang kita tentukan. Nah, untuk pasifnya meningkatkan damage dari Glacial Orb juga ya, sebesar 10%. Jadi damage-nya meningkat banyak ya. Seperti itu. Nah, kita coba tes ya untuk efek root-nya ya. Jadi root itu dia musuh nggak bisa gerak tapi tetap bisa skill ya. Kalau kalian lihat seperti ini, dia akan meledak di sini, lalu ada ini nggak bisa gerak ya dia. Mereka nggak bisa gerak selama tadi 2 detik ya. Ya, 2 detik. Oke, sekarang lanjut ke skill terakhir. Skill terakhir itu namanya Frostbite. Ini skill pasif juga. Deskripsinya, cooldownnya 15 detik. Skill descriptionnya, setiap serangan biasa, setiap normal attack ya, ada efek 25% chance, ada kemungkinan 25% untuk meningkatkan damage karakter. Jadi damage kita sebagai mage itu meningkat sebesar 18% untuk 3 detik. Jadi setiap kali kita nyerang biasa, kita bisa dapat buff
yang meningkatkan damage yang kita hasilkan. Nah, damage yang kita hasilkan ini tidak hanya untuk normal attack tapi juga untuk skill ya. Jadi kalau kalian bisa mengaktifkan skill buff ini, kalian pakai skill, maka skillnya akan meningkat damage-nya sebesar 18% ya. Seperti itu. Oke, untuk untuk skill pasifnya, bukan pasifnya ini ya. Tambahannya, skill tambahannya aja ya kita sebutnya ya. Jadi ada namanya Ice Shield. Jadi sama kayak shieldnya Pyromage ya. Dia punya cooldown 60 detik lebih lama ya daripada Pyromage ya. Pyromage itu kalau nggak salah tadi 40 kan ya. Nah, di level 5 deskripsinya menerima serangan ada 20% kemungkinan untuk mendapatkan shield, mendapatkan tameng dengan kekuatan ya M-Attack kali 125%. Jadi ini sama ya, chance-nya sama, shieldnya juga sama, repels the enemy juga sama ya. Jadi dia memukul mundur musuh pada saat kita menerima tameng itu. Tapi bedanya di sini. Bedanya kalau yang Ice, yang Aqua Mage itu dia mengikat musuhnya selama 1 detik. Sedangkan kalau Pyromage tadi dia memberi efek slow ya, seperti itu. Oke, jadi kita tes ya gimana caranya bisa mendapatkan buff serangan. Nah, ini kalian bisa lihat ada buff damage bonus ya. Nah, kalau kita diserang 20% chance untuk mendapatkan shield. Nah, ini dia. Nah, ini oke, Ice Shield ya. Jadi musuhnya yang kena, mereka akan kena root tadi ya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti biasa ada universal skillnya advancement class yaitu HP percent dan juga all stats ya. Oke, semua skill sudah kita bahas. Oke, jadi gimana pendapat kalian tentang Pyromage dan Aqua Mage dari review tadi? Kalau menurut saya pribadi, Pyromage ini kayaknya lebih cocok buat kelas yang buat orang-orang yang pengen DPS-nya lebih maksimal ya. Jadi untuk istilahnya kayak min-maxing pengen damage terbesar, maka Pyromage ini kayaknya lebih cocok ya karena banyak skill-skillnya itu meningkatkan damage, terus damage-nya tadi juga bisa meningkat dan sebagainya. Sedangkan kalau Aqua Mage ini sepertinya lebih ke crowd control support ya. Jadi memang bisa memberikan damage tapi dia crowd controlnya ini lebih banyak. Jadi contohnya skillnya ada yang slow, skillnya ada yang root ya toh. Terus habis gitu bisa memberikan extra damage dengan memukul. Jadi dia buffer ya. Jadi semacam CC support kalau saya bilang seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti sebagai Aqua Mage tidak ada damage ya. Tetap ada damage-nya. Tapi kalian kalau misalnya mau damage-nya lebih tinggi, sepertinya Pyromage itu kayaknya sih lebih tinggi lagi damage-nya dibandingkan Aqua Mage seperti itu. Oke, jadi itu saja informasi yang bisa saya berikan seputar Mage dalam video kali ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka atau videonya membantu. Juga kalau misalnya kalian nonton di YouTube, jangan lupa subscribe ya, subscribe ke channel YouTube saya. Kalau misalnya kalian nontonnya di Facebook, jangan lupa follow page saya di Hanabyte Gaming ya. Hanabyte Gaming ini di follow, dipencet belnya supaya kalau setiap kali saya mengeluarkan video kalian bisa tahu ada video terbaru seperti itu ya. Oke, seperti biasa terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.